Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani Egeunia, NIM 87758945. Saya adalah mahasiswa UT dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pada saat ini, saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yang mana judul praktikum saya adalah tentang uji karbohidrat. Adapun tujuan dari percobaan ini ialah yang pertama, yaitu untuk mengetahui bahan makanan apa yang mengandung karbohidrat. Nah, yang kedua, untuk berlatih keterampilan melakukan uji sederhana menggunakan larutan iodin, atau yang saya pakai adalah betadine. Dan yang ketiga adalah tujuannya membandingkan perubahan warna pada berbagai bahan makanan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, untuk alat, yang pertama adalah betadine, yang kedua kertas alas, yang ketiga ada nampan atau baki, yang keempat ada spidol atau pena, yang kelima ada lembar catatan untuk hasil pengamatan. Untuk bahan, yang pertama yang saya gunakan adalah nasi, kedua tepung terigu, ketiga kentang, empat biskuit, kelima margarin, 6 ada pisang, 7 gula pasir, dan yang 8 adalah telur rebus. Baik, inilah proses praktikum saya, dimana di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan makanan. Di antaranya ada gula pasir, selanjutnya ada telur rebus, ada margarin, selanjutnya ada nasi putih, ada biskuit, dan selanjutnya ada tepung terigu, dan ada pisang, dan yang terakhir ada kentang. Itu bahan makanan yang akan saya uji nantinya. Dan ini ada alat yang saya gunakan, ada buku atau lembar dan pena, dan juga betadine sebagai larutan yang akan saya campur ke dalam beberapa bahan makanan nantinya untuk mengamati perubahan dari makanan, dan untuk mengetahui yang manakah bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan yang tidak mengandung karbohidrat. Baik, di sini saya mulai memberikan larutan betadine ini ke bahan makanan yang didahului dari gula pasir, dan nanti seterusnya seperti itu sampai bahan makanan yang terakhir. Dan kita akan melihat perubahan dari setiap bahan makanan. Ada yang berubah menjadi ungu, kehitaman, dan ada yang hitam pekat, dan ada yang tidak berubah sama sekali warnanya, masih tetap warna asli dari betadine tersebut. Baik, di sini seluruh bahan makanan telah dicampur dengan larutan betadine, dan di sini sudah tampak ada beberapa bahan makanan yang sudah terjadi perubahan warna, yaitu ada pada nasi putih, biskuit, dan tepung terigu. Namun akan kita tunggu dalam beberapa menit, yaitu sekitar 5 menit atau 10 menit nantinya, dan kita lihat ada atau tidakkah bahan makanan yang lain yang berubah warna. Baik, ini adalah hasil setelah ditetesi oleh betadine tadi ke beberapa bahan makanan. Di sini telah nampak perubahan terhadap nasi, biskuit, dan terigu, dan akan kita tunggu lebih kurang dalam waktu 10 menit apakah bahan makanan lain ada yang berubah warna atau tidak terjadi perubahan warna seperti pada nasi, biskuit, dan terigu. Setelah melakukan
pengamatan selama lebih kurang dalam waktu 10 menit, ternyata ada satu bahan makanan yang terjadi perubahan warna, yaitu kentang. Dia berubah warna menjadi coklat kehitaman pekat. Nah, berdasarkan pengamatan praktikum pada kesempatan kali ini tentang uji karbohidrat, kesimpulannya adalah yang pertama, tidak semua bahan makanan yang mengandung karbohidrat bereaksi dengan betadin. Hanya bahan yang mengandung amilum yang menunjukkan warna biru kehitaman. Lalu apa itu amilum? Amilum adalah karbohidrat kompleks jenis polisakarida yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagai cadangan makanan. Nah, kesimpulan yang kedua adalah nasi, tepung terigu, kentang, dan biskuit termasuk sumber karbohidrat amilum. Kesimpulan yang ketiga adalah gula pasir dan pisang adalah karbohidrat, tetapi bukan amilum, sehingga tidak bereaksi dengan cairan betadin. Nah, yang keempat, kesimpulannya adalah margarin dan telur rebus bukan sumber karbohidrat. Baik, itulah proses praktikum IPA pada kesempatan kali ini, yaitu praktikum tentang uji karbohidrat terhadap beberapa bahan makanan yang dilarutkan cairan betadin ke dalamnya. Bertujuan untuk mengamati bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat dan yang tidak mengandung karbohidrat. Dan yang mengandung karbohidrat dia akan berubah warnanya. Nah, baik, itulah sekian praktikum saya pada kali ini. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyajian video ataupun penjelasan terhadap video, saya mohon untuk dimaafkan dan mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.